Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Yang saya hormati para panelis yang sudah bersedia hadir pada acara pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan MED pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Fuad Ardiansyah selaku moderator yang akan dilaksanakan oleh kelompok pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema mengenai dampak media sosial terhadap pola belajar siswa dengan tujuan masalah tersebut bisa diatasi bersama dan mencari solusi yang tepat. Saya akan memperkenalkan para panelis dalam diskusi kali ini. Pembicara 1, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Ibu Vina Khairusani Mufti. Pembicara 2, Menteri diwakili oleh Ibu Zahratul Mawadah. Pembicara 3, Guru diwakili oleh Ibu Lina Nurenda. Pembicara oleh Ibu Arum Cahyani. Pembicara 5, Anak Sekolah diwakili oleh Mbak Ayu Rizky Amalia. Saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian dan penyajian materi oleh para panelis. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, kesimpulan dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, penyampaian materi oleh para panelis. Sebagai pembuka diskusi ini, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Zahratul Mawadah selaku Menteri Pendidikan. Kepada Ibu Zahratul Mawadah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Mawadah selaku Menteri Pendidikan akan menyampaikan pendapat saya tentang dampak media sosial terhadap pola belajar siswa. Kita tahu bahwa belakangan ini media sosial menjadi hal yang sangat berpengaruh, khususnya bagi siswa. Karena dengan menggunakan media sosial, kita dapat dengan mudah berkomunikasi jarak jauh ataupun jarak dekat tanpa harus bertemu atau bertatap muka. Media sosial juga membantu guru saat memberikan tugas ataupun materi pelajaran kepada siswa melalui media sosial, sehingga pola belajar siswa tidak selalu tatap muka. Siswa yang tidak dapat menghadiri kelas tertentu tidak perlu khawatir ketinggalan pelajaran, karena ia dapat mempelajari materi pelajaran yang belum ia dapatkan melalui media sosial. Media sosial merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya sebagai tempat untuk memperoleh informasi yang menarik, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup. Banyak siswa yang tidak ingin dianggap jadul karena tidak memiliki media sosial. Media sosial biasanya digunakan untuk mengapresiasikan diri, berbagi tentang dirinya kepada banyak orang, dan sebagai tempat menghasilkan uang. Dengan adanya media sosial ini, secara tidak langsung memberikan kemudahan dan keefektifan kepada siswa untuk berbagi ilmu pengetahuan, menemukan hal-hal yang baru terkait apa dan kapan hal itu terjadi, dan memperoleh pelajaran dari berbagai sumber. Sehingga siswa memiliki kesempatan kumpul dengan siswa yang lain melalui perkumpulan yang mereka buat sendiri. Media sosial juga membantu mengidentifikasikan konten tambahan untuk memperluas atau memperkuat pembelajaran siswa yang memanfaatkan teknologi untuk antara guru dan siswa. Namun, media sosial memiliki dampak negatif bagi siswa, membuat siswa menjadi malas dan mengganggu konsentrasi belajarnya. Siswa yang menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu, akhirnya menurunkan produktivitas dan rasa sosial di antara siswa yang lain pun berkurang. Menurut pendapat saya, orang tua harus selalu mengontrol dan mengingatkan anaknya untuk selalu belajar dan membatasi menggunakan media sosial saat belajar. Kecuali saat itu memang diperlukan menggunakan media sosial untuk mencari materi pelajaran. Orang tua juga harus memberikan dorongan dan semangat kepada anaknya agar tidak malas dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ratul. Selanjutnya saya persilakan Ibu Vina, selaku perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kepada Ibu Vina saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Hairusani Muhti, perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin hari semakin canggih, serta adanya internet dan banyaknya media sosial yang memudahkan untuk mendapat informasi dan berkomunikasi. Salah satu pengguna media sosial sekarang adalah pelajar, sehingga adanya media sosial memberikan pengaruh dalam dunia pendidikan. Media sosial bisa memberikan efek positif jika menggunakannya dengan benar. Media sosial dijadikan dengan siswa sebagai tempat melakukan diskusi dalam hal positif, seperti ilmu pengetahuan, wawasan sosial, perkembangan teknologi baru. Selain menambah wawasan, dengan media sosial, seorang pelajar juga dapat melatih aktivitas mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya dengan belajar berbisnis melalui media sosial. Selain efek positif, ada juga dampak buruk yang mungkin terjadi, adalah menurunnya motivasi belajar siswa, di mana motivasi merupakan hal yang penting untuk menentukan hasil belajar siswa. Bahkan juga berkurangnya rasa hormat terhadap orang lain karena keasikan dengan media sosial. Menghabiskan waktu hanya untuk selalu aktif di media sosial sudah jelas mengurangi waktu belajar atau bahkan menghilangkan waktu belajar. Sehingga mereka hanya termotivasi untuk menjadi hits, bukan menjadi pelajar yang pintar. Penggunaan media sosial harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukan berarti tidak boleh aktif di media sosial, namun harus diingat kewajiban sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vina atas materi dan pendapat Ibu sampaikan. Selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Lina selaku perwakilan guru. Kepada Ibu Vina saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nur Chandra. Saya perwakilan dari para guru. Sebenarnya, baik atau tidaknya media sosial adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak atau tidak. Bagi para remaja dan anak-anak, media sosial tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya. Tidak hanya itu, lainnya yaitu menurunnya motivasi belajar siswa yang berpengaruh sekali pada prestasi yang ia dapat di sekolah. Karena terlalu sering bermain medsos akan mengurangi waktu belajar siswa. Selain itu, mereka jarang berbincang atau berkomunikasi langsung dengan teman saat berada di kelas. Karena pelajar lebih ketimbang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sekitarnya. Media sosial tidak hanya mempunyai dampak negatif, juga memiliki dampak positif. Media sosial jika digunakan dengan baik dan bijak, banyak sekali manfaatnya. Untuk seorang pendidik seperti saya, media sosial sangat membantu karena mempermudah pembelajaran. Pendidik dapat mengirim file tugas atau materi kepada peserta didik dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, media sosial sangat membantu sekali untuk proses pembelajaran daring. Bagi seorang pelajar, media sosial dapat digunakan untuk mencari sumber pembelajaran, tempat mencari informasi, dan bisa menjadi tempat menambah ilmu dan wawasan. Tidak hanya itu, media sosial juga dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi. Informasi yang didapat bisa berbentuk video, tips, ataupun materi yang berguna untuk pembelajaran di kelas. Saat ini, pelajar banyak mengakses sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, banyak juga media online yang menunjang pembelajaran bagi siswa atau pelajar yang seperti Ruang Guru atau Genius.
Semua jenis media sosial akan berdampak positif jika menggunakannya dengan baik dan bijak. Sebaliknya, jika tidak bisa mengontrol dan memanfaatkannya dengan baik, maka itu akan berdampak negatif. Jadi, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Lina atas materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Arum selaku orang tua. Kepada Ibu Arum, saya persilakan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Cahyani sebagai perwakilan orang tua. Media sosial sudah menjadi kebutuhan untuk kita semua, apalagi untuk anak milenial sekarang ini. Tidak sedikit dari kita yang menggunakan sosial media. Seperti yang kita tahu bahwa sosial media sudah menjadi kebutuhan untuk kita semua dan berkomunikasi jarak jauh. Apalagi pada masa pandemi seperti ini. Kita semua dituntut untuk menggunakan sosial media dalam menggunakan pekerjaan ataupun hal lainnya. Salah satunya dalam anak-anak kita. Mereka menggunakan sosial media digunakan untuk proses pembelajaran atau biasa yang disebut dengan sekolah daring. Guru lebih sering pada masa pandemi ini, guru lebih sering memberikan materi kepada mereka melalui sebuah aplikasi, yaitu aplikasi WhatsApp salah satunya. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang tanggap. Maksudnya tanggap di sini yaitu tanggap anak, tanggap lingkungan, dan tanggap digital. Pintar dalam menggunakan media sosial untuk mengawasi mereka saat menggunakan media sosial. Karena kita sebagai orang tua merupakan figur, monitor, dan cara pengendalian media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Untuk itu, kita sebagai orang tua perlu menyikapi dampak perkembangan media sosial di kalangan remaja, khususnya lagi di perkembangan anak-anak kita. Peran kita sebagai orang tua dalam menyikapi hal tersebut yaitu, yang pertama, kita harus mengawasi dan membatasi anak kita dalam menggunakan sosial media. Yang kedua, mendampingi mereka saat menggunakan sosial media. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang secara efektif dengan anak secara langsung. Yang keempat, membiasakan anak untuk selalu membaca buku agar mereka tidak membaca sosial media saja. Yang kelima, kita harus menjadi tempat terbaik mereka saat mereka bercerita. Dan kita sebagai orang tua juga jangan egois dalam mendidik anak. Jika kita ingin mereka seperti apa yang kita mau, sebaiknya contohkan pada diri kita sendiri. Untuk itu tidak ada alasan untuk mereka menolaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Arum atas materi dan pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu kepada Mbak Ayu Rizky Amalia selaku pelajar. Kepada Mbak Ayu saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rizky Amalia, perwakilan dari pelajar. Saya sebagai seorang pelajar sangat menyadari bahwa perkembangan kemajuan dunia teknologi dan informasi sangat pesat. Hal tersebut tentu berpengaruh pada kita yang serba ingin tahu hal-hal yang baru dan unik. Media sosial memang sudah merajai dunia beberapa akhir tahun ini. Tidak heran jika selama ini media sosial merupakan sebuah ancaman terhadap kebiasaan para pelajar. Saat ini banyak terjadi kecenderungan penggunaan media sosial yang mengenyampingkan nilai-nilai moral dan etika. Hampir seluruh pelajar, termasuk saya, kecanduan teknologi. Seperti halnya media sosial yang menyediakan berbagai macam situs atau istilahnya aplikasi agar para penggunanya dapat berbagi informasi secara mudah melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Serta yang menjadi tren anak zaman sekarang ini adalah game online. Banyaknya fitur-fitur menarik dalam media sosial membuat para pelajar cenderung malas dan kecanduan. Keadaan ini membuat kami, para pelajar,
banyak aktivitas yang terganggu dan cenderung malas, seperti aktivitas yang terganggu seperti makan, tidur, bersekolah, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan membantu orang tua. Kecanduan bermedia sosial tentu akan sangat berpengaruh juga terhadap pola pikir kita, pola belajar kita. Apabila pola belajar kita terganggu, maka prestasi yang akan didapatkan tentunya menurun. Itu merupakan hal yang sangat tidak diinginkan bagi para pelajar, bagi para guru, dan para orang tua. Misalnya ketika sudah waktunya belajar, baru membuka buku sebentar saja sudah merasa bosan. Yang terjadi selanjutnya adalah anak tersebut membuka Instagram, Twitter, Facebook, atau bermain game online, sehingga proses belajarnya terhambat. Sebenarnya tidak semua pelajar merasakan dampak negatifnya media sosial. Banyak pelajar yang justru meningkat semangat belajarnya karena bisa memanfaatkan media sosial dengan baik melalui fitur-fitur yang dapat membantunya belajar. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Vina, bahwa penggunaan media sosial harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Tiap pelajar harus memiliki kesadaran diri untuk mengubah pola belajarnya yang terganggu. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari materi, untuk berdiskusi dengan teman mengenai materi yang kurang paham, untuk berdiskusi mengenai tugas sekolah, dan manfaat yang lainnya. Tiap pelajar juga harus memiliki motivasi diri agar mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar, yaitu belajar untuk tujuan masa depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Ayu atas yang sudah disampaikan. Acara selanjutnya, tanya jawab kepada para panelis. Kepada para panelis yang ingin bertanya, saya persilahkan. Moderator izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan orang tua ingin bertanya kepada Mbak Ayu sebagai perwakilan pelajar. Bagaimana pendapat Mbak Ayu tentang sekolah yang dilakukan secara daring? Apakah Mbak Ayu dapat memahami materi yang disampaikan guru kepada Anda? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Mbak Arum atas pertanyaannya. Silakan kepada Mbak Ayu untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Arum atas pertanyaannya. Menurut saya, pembelajaran daring ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, karena kita sedang dalam masa pandemi, kita bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan tidak berkontak langsung dengan banyak orang. Dampak negatifnya tentu ada, karena ini merupakan hal yang baru bagi para pelajar dan para guru. Banyak pelajar yang mengalami kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru karena keterbatasan penjelasan dari guru dan materi. Saya sendiri kadang merasa kesulitan untuk memahami materi yang ada. Karena ada beberapa guru yang hanya mengirimkan file atau file tugas atau file materi, dan pelajar itu harus memahami materi sendiri tanpa diberi penjelasan. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan proses pembelajaran baru ini, pembelajaran daring ini, agar bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kembali para panelis yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, perwakilan dari pelajar, ingin bertanya kepada Ibu Lina. Saya sering melihat siswa yang menyalahgunakan HP ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai sekolah yang mengizinkan anaknya membawa HP ke sekolah? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Silakan kepada Mbak Bu Lina untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Non Ayu. Siswa memang harus membawa HP atau alat komunikasi lainnya ke sekolah, karena dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, siswa akan cenderung mengurangi interaksi sosial dengan sesama siswa dan guru, karena siswa lebih fokus bermain HP ketimbang bersosialisasi sekitar. Memanfaatkan HP dengan baik atau malah sebaliknya. Membawa HP ke sekolah juga dapat digunakan untuk mencari pembelajaran lewat internet, karena dengan begitu pengetahuan siswa akan semakin terbuka dan siswa bisa mencari tahu sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kembali para panelis yang ingin bertanya. Saya izin bertanya kepada Ibu Vina. Bagaimana Anda menyikapi fenomena yang sering terjadi belakangan ini? Seperti sekarang ini sering terlihat orang tua yang mengerjakan tugas sekolah anak, sedangkan anak yang seharusnya membuat tugas malah bermain HP dan bermain medsos seperti menonton TikTok atau YouTube. Bagaimana tanggapan Anda? Ini apakah sudah efektif? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Ibu dari Ibu Lina. Baik, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Kalau menurut saya kurang efektif, karena seharusnya orang tua hanya mengawasi atau memberitahu saja jika anak kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dan seharusnya orang tua memberi batasan anak dalam bermain HP. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu kepada para panelis yang ingin bertanya. Izin masuk, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Zahrul, selaku Menteri Pendidikan. Bagaimana cara Anda menyikapi para guru yang sekarang ini sering melakukan kekerasan pada murid? Apakah itu guru yang salah atau murid? Bagaimana hukuman yang seharusnya diberikan pada kasus tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vina atas pertanyaannya. Baik, saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Zahratul untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Vina. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Vina. Mungkin sekarang berbeda zamannya, yang mana guru lebih memberikan ketegasan melalui kekerasan, namun sekarang guru lebih memberikan ketegasan melalui nasihat atau kata-kata. Guru dan murid sama-sama salah. Seharusnya guru memberikan peringatan atau hukuman ringan kepada siswa agar tidak mengulang kesalahan yang sama kedua kalinya. Dan murid tidak harus selalu mendengar perkataan guru dan tidak membantah dan tidak melakukan hal-hal ceroboh yang membuat guru marah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada audien yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku audien ingin bertanya kepada Ibu Arum. Orang tua memiliki peranan penting bagi anak, apalagi saat ini sekolah dilaksanakan dengan cara daring. Bagaimana cara Ibu membatasi menggunakan media sosial pada anak ketika belajar agar anak lebih fokus pada belajarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cahaya untuk pertanyaannya. Kepada Ibu Rum untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Cahaya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Zahra.
Cara saya membatasi anak ketika menggunakan sosial media, yaitu dengan memberikan waktu ketika mereka menggunakan media sosial. Saya juga akan mendampingi mereka saat ketika mereka menggunakan media sosial untuk menghindari penyalahgunaan sosial media ke arah yang negatif dan selalu menerapkan pikiran positif kepada mereka dan menciptakan keluarga yang harmonis untuk memberi efek positif kepada anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini. Kesimpulan, media sosial. Sarana media sosial sangatlah penting, apalagi pada saat semua tugas-tugas harus melalui daring, pelajar juga harus melalui daring. Anak-anak juga harus bisa mengakses Facebook, Twitter, Instagram. Media sosial harus kita sikapi untuk hal-hal yang positif, untuk belajar supaya kita lebih maju dalam mengakses, apalagi anak-anak tercinta, cita-cita, apalagi saat COVID-19, selalu menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Kini sampai acara akhir, yaitu penutup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pribadi mohon maaf sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.